Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara. Jumpa lagi di Renungan Harian dari Bukit Sion Makale untuk edisi hari Selasa 15 September 2020. Bacaan kita untuk hari Selasa 15 September ialah Roma 14 ayat 13-23 sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Roma 14 ayat 13-23, dan sebelum membacanya saya mengajak kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, kasih sayang-Mu. Kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, memahami, dan dibangun dalam iman yang benar kepada Kristus Yesus dan memperoleh damai sejahtera yang sejati. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, ajarlah kami, sebab kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roma 14 ayat 13-23. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, yang terpenting damai sejahtera. Yang terpenting damai sejahtera. Sesungguhnya banyak hal yang penting dalam hidup kita. Makanan itu penting, kekayaan itu penting, pekerjaan itu penting, dan sebagainya. Tetapi kenyataannya banyak orang yang berlimpah makanan, tetapi karena hatinya tidak damai, maka makanan yang berlimpah itu tidak dinikmati. Banyak orang yang berlimpah kekayaan, tetapi hatinya tidak damai, maka kekayaan itu juga tidak dinikmati. Banyak orang yang memiliki pekerjaan yang baik, yang menjanjikan, yang pendapatannya banyak,
Tetapi karena hatinya tidak damai, maka pekerjaan itu tidak dinikmati, melainkan menjadi beban. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Roma dinasihati waktu itu melalui hamba Tuhan Rasul Paulus agar mereka tidak berselisih soal makanan najis atau tidak najis. Jadi jemaat berselisih soal makanan najis dan tidak najis. Orang-orang dari latar belakang Yahudi menganggap bahwa ada makanan yang najis, dan sebaliknya orang-orang yang tidak berlatar belakang Yahudi menganggapnya tidak najis. Atau juga bahkan di ayat 2 dikatakan orang-orang yang lemah imannya menganggap ada makanan yang tidak boleh dimakan dan mereka hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, disebut dalam ayat 14 bacaan kita, aku tahu dan yakin dalam Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Ini mengingatkan kita pada kisah penciptaan di Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, bahwa setelah Tuhan menciptakan segala sesuatunya, alam semesta, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya ia lihat sungguh amat baik. Apa yang ia ciptakan, binatang, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, alam semesta, semuanya sungguh amat baik. Maka apa yang sungguh amat baik tidak mungkin najis dari dirinya sendiri. Tuhan tidak mungkin membuat sesuatu yang najis, sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak baik. Alkitab dengan tegas mengatakan semua itu sungguh amat baik. Tetapi dalam perjalanannya ada orang yang menganggap sesuatu itu najis. Dan itu sekali lagi disebut di ayat 2, orang itu dianggap lemah imannya. Tetapi jangan karena masih lemah imannya, lalu mereka dipersalahkan, sehingga mereka keluar dari persekutuan. Jangan hanya karena soal makanan, maka seseorang meninggalkan Kristus yang telah mati untuk dia, sehingga ia binasa. Di ayat 15 disebut, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Jangan membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Artinya, ketika seseorang hanya oleh karena makanan, ia meninggalkan Kristus, maka ia akan binasa. Maka dikatakan janganlah membinasakan mereka, karena Kristus telah mati untuk dia. Kristus telah mati untuk dia. Jadi jangan karena soal makanan, maka seseorang meninggalkan Kristus, karena pasti ia akan binasa. Kerajaan Allah bukan soal makanan. Di ayat 17 ditegaskan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Juga dilanjutkan di ayat 20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena jangan merusakkan pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus yang telah mati untuk manusia berdosa. Itu pekerjaan Allah yang terindah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Maka jangan merusakkan pekerjaan Allah itu dengan membuat seseorang meninggalkan Kristus hanya sekali lagi karena soal makanan. Karena ternyata kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan bisa saja Bapak Ibu Saudara-saudara bukan hanya soal makanan, tetapi bisa juga orang tidak ikut persekutuan karena soal pakaian. Jika yang lain tampil mewah, maka orang miskin
akan merasa minder dan tidak ikut persekutuan, tidak ikut ibadah untuk menumbuhkan imannya dan memuliakan Tuhan. Jadi bisa karena soal makanan, bisa karena soal pakaian, soal penampilan, soal uang, soal materi, sehingga seorang saudara tidak lagi ikut dalam persekutuan untuk memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bertumbuh dalam iman, untuk ikut melayani. Atau hal apapun juga yang bisa merintangi seseorang untuk datang pada Kristus. Bisa banyak sekali hal. Maka diingatkan di ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Kristuslah yang mendamaikan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus melalui pengorbanan di kayu salib. Dan itulah kebenaran yang disebut di ayat 17. Itulah cara Tuhan membenarkan manusia, yaitu mereka yang percaya kepada pengorbanan Kristus, sehingga sukacita oleh Roh Kudus bisa tercipta. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, yang terpenting bagi kita adalah damai sejahtera yang lahir dari hubungan yang benar dengan Kristus, yang terbangun di atas iman kepada Kristus, yang tumbuh oleh pembacaan, oleh perenungan, oleh pelajaran tentang firman Tuhan, melalui pertolongan Roh Kudus. Maka marilah saling membangun di atas dasar firman Tuhan yang dipelajari bersama-sama, tanpa perlu saling mempermasalahkan tentang makanan, pakaian, penampilan, dan hal-hal lain. Bila kita fokus pada penampilan, pada makanan dan hal-hal yang tidak penting lainnya, maka kita tidak akan mungkin fokus pada firman Tuhan. Sebaliknya, jika kita fokus pada firman Tuhan yang dapat membangun iman dan mendatangkan damai sejahtera, maka kita tidak akan fokus pada soal-soal makanan, soal penampilan, soal materi, dan sebagainya. Kiranya firman Tuhan ini membawa damai sejahtera bagi kita, karena damai sejahtera yang terpenting, dan itu terjadi dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami diteguhkan dalam iman dan keyakinan melalui firman Tuhan yang kami baca setiap hari, bahwa damai sejahtera ada dalam Kristus Yesus yang telah mati untuk kami. Kiranya kami dibangun tidak untuk saling mempersalahkan soal-soal sepele, soal makanan, soal penampilan, dan sebagainya. Berkati negara kami, bangsa kami yang berjuang melawan COVID-19, terutama di saat-saat ini. Tolonglah kami, tolonglah pemerintah kami, dan campur tanganlah juga ya Tuhan untuk urusan pilkada yang mulai berjalan. Tuhanlah yang menetapkan bupati, wakil bupati, yang pemerintah di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tolonglah kami semua berani mengikuti firman Tuhan, menolak politik uang, dan menyerukan pilkada damai untuk semua. Kasihani orang miskin, orang berkekurangan, orang kelaparan, orang dilanda musibah, dan ajar kami mengasihi mereka. Kasihani mereka yang sakit, pulihkan mereka, yang berduka hiburkan, yang berulang tahun kiranya makin bersyukur kepadamu. Dan tolonglah kami masing-masing dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dalam pergumulan, dan cukupkan kebutuhan kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.